Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua AND Channel dengan Hidayat Arif. Untuk vlog kali ini masih tentang Xenia yang daily use buat gua, buat keluarga gua gitu kan. Apa aja sih yang udah gua upgrade di sini? 2013. Sekarang 2022. Kurang lebih 9 tahun gitu kan umur mobil ini. Sementara mobil ini masih dipakai buat daily use dan kebanyakan yang pakai itu bapake. Apa aja sih yang udah gua upgrade di mobil ini? Sebenarnya kalau dibilang di upgrade itu secara minor, nggak begitu kelihatan jelas banget. Tapi ini awal yang gua dapet mobil ini Xenia tipe X 1300 cc, udah double blower, enaknya di situ. Dan gua dapet dengan harga yang reasonable banget gitu kan, masih masuk akal dengan kilometer yang pada saat gua ambil mobil ini di tahun 2018 itu kilometernya di 52.000 asli tanpa editan. Kenapa sih harus di-upgrade? Katakanlah variasi juga gitu kan. Jadi biar kelihatan lebih muda dikit gitu kan. Dan gua upgrade itu secara fungsi gitu kan, bukan secara gaya. Dari 2013 sampai 2022 sekarang mungkin bisa dibilang keluaran mobil-mobil terbaru, generasi mobil yang baru itu udah mulai banyak keluar dengan desain yang lebih ke aerodinamis gitu. Banyak yang bilang Xenia, Avanza ataupun di atasnya ada Innova itu termasuk mobil yang badak, bandel. Spare partnya gampang, lo mau cari dari KW super sampai KW non super juga itu ada gitu kan. Tapi kalau gua saran mendingan pakai spare part yang beneran ori. Karena apa? Ya ada harga, ada kualitas. Terus kaki-kakinya yang gak gampang banget rewel. Mungkin termasuk mobil yang ada di belakang gua ini kebanyakan ini dipakai sama bapake di proyek yang waktu itu jalannya masih tanah gitu kan, masih batu-batu buat operasional bapake di proyek. Tergantung gimana kita cara pemakaian kendaraannya. Apa itu kita makainya ngasal, ada lubang main hajar aja, apa kita makainya secara eman dalam artian sayang gitu kan. Iyalah, ganti kaki mahal bos. Begitu mobil ini datang, gua ambil di 2018. Yang pertama kali gua lakuin itu servis yaitu oli mesin, oli gardan, oli transmisi, terus air radiator itu gua ganti. Busi itu gua cek. Terus yang udah gua ganti juga head unit di upgrade. Awalnya masih ada yang seperti ini, gua upgrade ke head unit yang double din, touchscreen, ukurannya pas sama dashboardnya. Harganya juga nggak begitu mahal gitu kan. Kalau buat di kantong kayak gua, kantong buruh cukup lah gitu kan. Harganya juga nggak begitu mahal. Head unitnya pilihannya lumayan lengkap. Fiturnya ada TV, ada Bluetoothnya, ada phone linknya. Seperti yang gue bilang di awal, gue upgrade secara minor, nggak begitu kelihatan. Upgradean yang kedua ini ada spion. Ya untuk Xenia tipe X keluaran 2013
spionnya masih kayak spion apa ya, yang begini nih. Nah, spionnya masih kayak spion kuping singa gitu kan. Jadi kan kalau singa itu kan dia rambutnya terus kupingnya tuh nyenil dikit doang gitu loh. Enak banget gitu lihatnya tuh, nggak bisa diatur juga. Wah, itu sih kampret banget kalau misalnya gua lagi kondisi di jalan sempit dan mau parkir gitu, susah banget. Jangankan jalan sempit, parkir mall aja susah karena jarak pandangnya itu nggak bisa diatur. Dan gua ganti sama spion yang udah elektrik. Ada fitur lampu sennya juga di spionnya untuk membantu kita juga. Spion yang ini itu belum retract, karena kalau mau retract itu harus nambah motornya lagi, sedangkan punya gua ini posisinya belum retract. Ya nggak apa-apa lah, yang penting electric mirrornya berjalan dengan lancar. Itu sih yang gua harapin untuk jarak pandang parkir di tempat yang sempit. Untuk upgrade selanjutnya yaitu fog lamp. Jadi fog lamp itu untuk Xenia tipe X 2013 1300 cc double blower itu belum ada fog lampnya. Jadi gua beliin fog lamp yang original. Untuk harganya mungkin bisa dibilang murah juga enggak, bisa dibilang mahal juga enggak, tapi dia intinya kuat gitu kan. Dan ada gua tambahin relay dan gua tambahin sikring. Fog lamp itu gua beli dengan terpisah. Fog lampnya, reflektor dan bohlam satu set, kemudian kabel berikut soket, dan gua tambahin relay juga sikring biar mengurangi resiko konslet. Kalau misalnya konslet duluan itu paling yang kena sikring putus gitu kan. Karena gini, pengalaman fog lamp itu tanpa relay, tapi dia pakai sikring juga. Dan kesalahannya adalah sebelah kanan itu dipasang lampu H11 55 watt, dan yang sebelah kiri standarnya 19 watt. Kalau dengar dari para suhu gitu kan, jadi untuk fog lamp sendiri harusnya dengan 19 watt, kecuali kalian upgrade fog lamp yang Pro G. Dan di urutan berikutnya itu mesin. Jadi posisi mesin itu sebenarnya insiden. Jadi kemasukan air, jadi si air itu ngalir ke throttle body dan akhirnya masuk ke dalam mesin. Ya jadilah semuanya gubrah gitu kan, bubar semua gitu. Untuk block seher oversize akhirnya 50 itu ada 4 pieces oversize. Ya jadinya sekarang kalau bisa dibilang 1500 gitu kan, bukan lagi 1300 karena naik 50 kali 4 200, naik 200 cc jadi 1500. Itu pengerjaan lumayan lama, 1 bulan lebih, dengan test drive-nya, dengan segala tetek bengeknya. Dan sekarang akhirnya dikasih cover di atas box filter, jadi air yang jatuh dari talang itu nggak langsung kena sama box filter. Mungkin ada juga yang punya penyakit sama kayak mobil Xenia gua, kemasukan air juga gitu kan. Jadi lebih baik ditutup atasnya dibuatin cover ala-ala, atau enggak emang teman-teman mau bikin cover secara custom itu lebih baik gitu kan. Cuman kalau gua kemarin gua bikin cover secara ala-ala doang, jadi untuk menghalangi si air itu masuk melewati box filter. Jadi di atas box filter itu gua kasih talang ibaratnya. Dan upgrade berikutnya itu ada di speaker. Kan speaker bawaannya kan mungkin teman-teman tahu lah sendiri, yang pakai Xenia atau Avanza sama lah itu gimana speakernya. Kalau digedein ya sember gitu kan, what the meaning of sember gitu kan, jadi suaranya pecah. Dan akhirnya gua ganti dengan upgrade salah satu pabrikan mobil yang mungkin speakernya itu enak,
Dan kebetulan ukurannya pas di mobil gua gitu kan. Coba itu gua dapet OM. Alhamdulillah masih baru banget, kondisinya masih bagus banget, like new lah, second tapi masih baru, kelihatan kayak baru banget. Dan begitu dites, speakernya juga masih enak suaranya, bassnya juga masih keluar. Jadi gua ganti di 4 pieces, pintu depan 2, pintu belakang 2. Intinya speaker Xenia yang bawaan punya gua itu gua tuker tambah, dan hasilnya ini dia. Nah, ini dia updatean speakernya. Jadi suaranya tuh dia nggak pecah, enak gitu loh. Yes, itu tadi suara speakernya. Jadi posisinya speaker yang lama itu gue tuker tambah. Ya lumayan enak lah, lebih enak dari yang sebelumnya. Selanjutnya ada wiper. Wiper ini awalnya masih pakai frameless yang model generasi sebelumnya, dan sekarang gue ganti di frameless yang model kekinian. Cuman yang gue upgrade itu ukurannya. Ukuran punyanya Xenia atau Avanza itu di 20i, sedangkan ukuran yang gue pakai itu di 24 untuk wiper bagian kanan. Jadi sapuannya lebih lebar tanpa harus mentok. Ya enak aja makanya gitu. Jadi kayak pas mudik kemarin hujan di jalan itu rasanya lebar gitu loh sapuannya. Kalau misalnya yang pakai punyanya standarnya itu kan ukurannya 20, jadi pendek banget. Kerasa banget begitu gue upgrade ke ukuran 24, jadi lebih lebar dan sapuannya lebih bersih. Terus velg, gue masih pakai ukuran standar, cuman model velgnya doang. Profil velgnya aja yang gue rubah. Kan untuk Xenia ini keluarnya 2013 itu masih pakai velg kaleng. Untuk ukuran velgnya sama-sama gue pakai 14 inci juga, dengan ukuran yang sedikit lebih lebar dari bawaan sebelumnya, jadi kelihatannya agak nongol keluar. Dan profil ban juga gua pakai yang ukuran 185 ring 14, jadi lebih nongol. Tongkrongannya sih lebih kece, itu aja berharapnya. Dan ini juga ada garnish lampu chrome, dan posisinya ini gue udah dapet dari yang pengguna sebelumnya. Jadi gue tangan kedua penggunanya dari baru, dan lumayan terawat. Mobil juga jarang dipakai, paling keluar paling Sabtu Minggu, dan alhamdulillah gue dapet unit yang spesial banget. Cuman di tangan gue tiba-tiba kilometernya jadi tinggi, langsung ke angka 144.000 kayak, karena ini mobil daily use juga. Dan mobil itu tujuannya ya dipakai gitu loh. Mungkin itu dulu yang bisa gua share untuk video gua kali ini tentang upgradean minor seekor Xenia yang dipakai untuk daily use. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Kalau emang video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share di akun media sosial punya teman-teman semua. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.